Sudah. Diulang. Ikut aja. Ikut ngajian. Oh. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita pada sore hari ini. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini Allah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat,
nikmat waktu luang, termasuk diantaranya adalah nikmat thalabul ilmi. Dan alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan orang-orang yang baik insyaallah di tempat yang paling baik, khairul baqa fil ard, yaitu masjidnya Allah, tempat sujud yang biasa digunakan untuk mengerjakan salat 5 waktu. Dan yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini bukan hanya hadis, termasuk diantaranya adalah kalamullah Al-Quranul Karim, di mana Nabiullah Muhammad SAW beliau menyampaikan di dalam hadisnya yang mulia, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah seseorang dia berkumpul di salah satu rumah-rumahnya Allah, kemudian dia membaca Al-Quranul Karim, tadarus, mempelajari isi yang terkandung di dalam Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketenangan di dalamnya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan menyelimuti orang-orang yang hadir di majelis tersebut dengan rahmatnya Allah, wa dzakarahumullahu fi man indah wa hafathumul malaikah, kemudian dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah yang mulia. Dan yang terakhir adalah wa dzakarallahu fi man indah, setiap orang yang hadir di majelis tersebut maka Allah akan panggil namanya, Allah akan sebutkan namanya di sisi malaikat-malaikat Allah yang mulia. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan fadilah atau pahala dari yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW tadi. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada teladan kita Nabiullah Muhammad SAW. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan sore hari ini akan kita lanjutkan kembali pembahasan hadis Arba'in Nawawi kita, dan kita sampai di pembahasan hadis yang ke-12, al-hadis ats-tsani asyar, yaitu istighal bima yufid, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Baik, kami bacakan matan hadisnya terlebih dahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Baik, kita bahas dulu sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Masih ingat Bapak dan Ibu siapa nama asli dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Siapa nama aslinya? Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Dan beliau mendapatkan laqab, atau ada yang mengatakan kunyah, dengan Abu Hurairah karena memang beliau memiliki seekor kucing atau memiliki kucing yang beliau pelihara. Dan kucing di dalam bahasa Arab itu disebut dengan hirrun. Makanya beliau disebut dengan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Tapi bukan berarti beliau melahirkan seekor anak kucing, bukan ya. Dan beliau adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
lebih banyak daripada sahabat-sahabat Nabi yang lebih dulu masuk Islam, lebih banyak daripada sahabat Abu Bakar, lebih banyak daripada sahabat Uthman bin Affan, lebih banyak daripada sahabat Umar bin Khattab, lebih banyak daripada sahabat Ali bin Abi Thalib, lebih banyak dari seluruh sahabat Nabi yang jumlahnya ratusan ribu tadi, lebih dari 100 ribu. Jadi beliau adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada sekitar 5.374 hadis, 5.374 hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau masuk Islam itu di akhir masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal dunia. Jadi kurang lebih sekitar 4 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, beliau baru masuk Islam. Tapi beliau menjadi sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satu di antara faktornya adalah kegigihan beliau. Jadi beliau, masya Allah, meskipun beliau termasuk di antara sahabat Nabi yang terakhir masuk Islam, beliau berusaha untuk mencari hadis-hadis Nabi, mengumpulkan hadis-hadis Nabi dari para sahabat-sahabat yang lain. Termasuk ketika Rasulullah telah meninggal dunia, beliau mencari hadis Nabi dari satu pintu ke pintu yang lain, mengetuk rumah para sahabat-sahabat Nabi yang pernah mendengarkan atau pernah melihat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau meninggal pada saat berusia 78 tahun. Baik. Kemudian hadis ini, Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, derajatnya adalah hasan li ghairihi. Derajat hadisnya adalah hadis hasan li ghairihi. Mungkin ana sedikit sampaikan bahwa hadis makbul atau hadis yang boleh untuk kita terima, kita amalkan, kita dakwahkan, kita sampaikan, itu kurang lebih ada 4. Yang pertama adalah hadis sahih li dzatihi namanya, kemudian ada hadis sahih li ghairihi, kemudian ada hadis hasan li dzatihi, kemudian ada hadis hasan li ghairihi. Ini 4 hadis yang makbul, yang diterima, yang boleh diamalkan, boleh kita dakwahkan, boleh kita sampaikan. Ini 4 hadis. Nah, posisi hadis ini adalah hadis hasan li ghairihi. Apa itu hadis hasan li ghairihi, Ustaz? Hadis hasan li ghairihi adalah sebenarnya hadis ini derajatnya hadis yang lemah atau dhaif, tapi bisa menjadi hasan karena disebabkan adanya syawahid. Syawahid itu artinya hadis-hadis yang lain yang fungsinya sebagai penguat, sehingga hadis yang dhaif ini kemudian derajatnya naik menjadi hadis hasan li ghairihi. Derajatnya menjadi hadis hasan li ghairihi. Dan di antara sebab dhaifnya karena ada seorang perawi, ya, yang bernama Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr al-Umari. Dia seorang tabi'in dan beliau dianggap sebagai orang yang lemah. Makanya derajat hadis ini awalnya dhaif, kemudian menjadi hasan karena adanya syawahid, karena adanya penguat hadis-hadis yang lain. Sehingga hadis ini termasuk hadis yang makbul, hadis yang bisa kita amalkan, hadis yang bisa kita dakwahkan, hadis yang bisa kita sampaikan. Baik, Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya setiap hadis itu memiliki kedudukan yang berbeda-beda di antara para ulama. Ada sebagian hadis di dalam kitab Arba'in An-Nawawi ini yang para ulama menyebutnya sebagai nisfuddin, setengah dari agama Islam. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya adalah hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Itu sebagian ulama menyebutkan sebagai nisfuddin, setengah dari agama Islam. Itu terkandung di dalam hadis innamal a'malu binniyat. Hadis yang pertama ya. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung daripada niatnya. Kenapa, Ustaz? Karena di antara alasannya bahwa Islam atau amalan di dalam Islam itu terdiri dari 2 hal. Kalau tidak amal zahir, pilihan yang kedua adalah amalan batin. Nah, amalan batin atau amalan yang tidak tampak itu diatur di dalam hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung daripada niatnya. Sehingga seolah-olah
Hadis innamal a'malu binniyat ini terkandung setengah dari agama Islam karena mengatur amalan-amalan batin, sedangkan amalan-amalan zahir diatur di dalam hadis yang lain. Termasuk hadis ini itu dikatakan oleh Imam Abu Dawud, beliau mengatakan usulus sunan fi kulli fannin arba'ah ahadits, bahwa pokok-pokok di dalam sunnah ya, fi kulli fannin, di setiap bagian itu ada 4 hadis. Yang pertama adalah hadis innamal a'malu binniyat, yang kedua adalah hadis min husni islamil mar'i, hadis ini. Yang ketiga adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri ya. Kemudian yang keempat adalah innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas. Berarti hadis ini memiliki kedudukan yang luar biasa penting di dalam agama kita karena mengatur kaitannya dengan muamalah ya, mengatur kaitannya dengan muamalah. Baik, Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang akan kita jelaskan bahwa hadis ini kata para ulama termasuk di antara keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapati sifat sebagai jawami'ul kalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikenal dengan sebutan jawami'ul kalim. Kenapa Ustaz? Karena memang terdapat sebuah hadis yang menunjukkan bahwa kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diantaranya beliau itu mendapatkan jawami'ul kalim, atau beliau itu memiliki jawami'ul kalim. Rasul di dalam satu hadisnya beliau mengatakan fudziltu 'alal anbiya, aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan kelebihan dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Di antaranya adalah apa? Uqtitu jawami'al kalim, aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawami'ul kalim. Nah, jawami'ul kalim ini apa Ustaz? Nanti akan kita sampaikan ya. Jadi di antara keistimewaan Nabi, Rasul itu mendapatkan jawami'ul kalim ya. Ada 6 keistimewaannya. Seperti contoh yang lain apa? Misalkan Rasulullah diberi nusirtu birru'bi masirata syahrin, Rasul itu diberikan keutamaan oleh Allah 1 bulan sebelum berperang itu musuh-musuh yang akan dihadapi oleh Nabi itu sudah mendapatkan rasa takut tersendiri ya. Atau di antara keistimewaan Nabi yang lain yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, misalkan Rasulullah atau dihalalkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu al-ghanaim ya, yaitu ghanimah ya. Kemudian contoh yang lain apa Ustaz? Ya, contoh yang lain adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, setiap apa yang ada di muka bumi ini itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk digunakan Nabi Muhammad dan umatnya sebagai media untuk bersuci. Itu boleh ya, kita pakai media tanah untuk bersuci boleh kalau misalkan tidak ada air. Bahkan tembok yang ada di masjid ini pun juga boleh, atau mungkin lantai yang ada di masjid ini juga bisa kita pakai untuk bersuci kalau memang ternyata tidak ada air ya, dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu mendapatkan gelar jawami'ul kalim. Nah, jawami'ul kalim ini apa Ustaz? Para ulama berbeda pendapat. Di antaranya ada yang mengatakan jawami'ul kalim itu adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kitab yang berisi penjelasan, di mana kalimatnya ringkas namun maknanya itu sangat padat. Jadi Rasulullah SAW diberikan jawami'ul kalim, maksudnya adalah Rasul itu diberikan Al-Quran yang kalimatnya itu ringkas tapi maknanya itu sangat padat, maknanya luar biasa luas ya. Kemudian ada yang mengatakan jawami'ul kalim itu adalah ucapan Rasulullah SAW yang ringkas dan maknanya itu sangat luas. Maknanya itu sangat luas. Dan ini termasuk pendapat yang disampaikan oleh Az-Zuhri. Beliau mengatakan ma'nahu annahu kana Rasulullah SAW yatakallamu bil qaul al-mujiz al-qalil al-lafat al-kathir al-ma'ani. Kata beliau, Nabi SAW
itu ketika beliau berbicara, itu kalimatnya ringkas, lafadznya pendek, tapi maknanya luar biasa banyak. Maknanya luar biasa banyak. Dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh para ulama, termasuk diantaranya adalah Al-Munawi, ya, bahwa Rasulullah SAW beliau mendapatkan gelar Jawami'ul Kalim karena yang beliau ucapkan itu ringkas, tapi maknanya luar biasa luas. Ini Rasul hanya mengucapkan kalimat min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk di antara tanda kebaikan seorang hamba adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Ini kalimatnya pendek, tapi kalau kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan hadis ini, Masya Allah, setiap ulama punya penjelasan masing-masing. Bahkan setiap ustadz ketika menjelaskan hadis ini juga berbeda-beda. Betul nggih? Nanti kalau jenengan coba lihat, ada pengajian bahas hadis yang ke-12 atau hadis-hadis yang lain yang dia pendek kalimatnya tapi maknanya Masya Allah, nanti setiap ustadz yang menjelaskan bisa jadi berbeda. Ya, mungkin yang ini lengkap sekali, ini lengkap sekali misalkan. Iya, seperti itu nih. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah hadis atau kandungan hadis yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-12 ini, di antaranya adalah yang pertama, bahwa tanda baiknya seorang muslim atau seseorang di antaranya adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat untuknya. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat untuk dirinya atau orang lain. Kalau Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, beliau mengatakan min husni islamil mar'i, maknanya adalah min kamali islamihi wa tamamihi. Kemudian ma la ya'ni adalah ma la yuhimmuhu min amri din wa dunya, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, baik itu dalam urusan agama maupun urusan dunia. Dalam urusan agama maupun urusan dunia. Urusan dunia ini maksudnya nanti ada batasan-batasan syar'i. Ya, kalau misalkan kita mengerjakan urusan dunia yang ada manfaatnya untuk kita, selama itu tidak melanggar syariat, boleh. Misalkan kita bekerja, dapat uang, dapat harta, itu kan urusan dunia, betul nggih? Atau mungkin kita mau ngecat, misalkan ngecat rumah, atau mungkin makan misalkan dan lain sebagainya. Minal af'al awil aqwal, dari perbuatan maupun dari ucapan-ucapan. Ya. Baik. Jadi poin pertama yang bisa kita ambil dari faedah hadis yang ke-12 ini adalah bahwa di antara tanda baiknya seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Berarti mafhum mukhalafahnya, mafhum mukhalafah itu apa ya? Pemahaman kebalikannya adalah di antara tanda buruknya keislaman seorang hamba adalah ketika dia mengerjakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tadi kan di antara tanda kebaikan keislaman seorang muslim adalah ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Berarti kalau ada seorang muslim, dia disibukkan dengan mengerjakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, berarti keislamannya keislaman yang tidak baik. Berarti di antara tanda keburukan Islam seorang hamba adalah ketika dia mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Baik. Imam Hasan Al-Basri, beliau juga pernah mengatakan di dalam perkataannya, dan ini beberapa kali kita sampaikan ya. Beliau mengatakan min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Beliau mengatakan termasuk di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah ketika hamba tersebut Allah sibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau misalkan kita ini disibukkan oleh Allah dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya,
berarti itu salah satu di antara tanda bahwa Allah itu berpaling dari kita, Pak Bu. Jadi kalau misalkan kita ini setiap harinya disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, misalkan nonton sampai berjam-jam, atau mungkin main game, ada yang game bukan? Insya Allah kalau bapak-bapak enggak tinggi, atau mungkin barangkali naudzubillah ada yang main game, atau mungkin hobinya ngobrol, ya kesana kemari, tidak ada manfaat yang bisa diambil dari obrolannya, atau mungkin hobinya jalan-jalan, ya tapi mungkin jalan-jalannya kebanyakan lah kebablasan seperti itu, traveling, ya. Nah, berarti kalau seandainya kita disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang tidak ada manfaat untuk kita maupun untuk orang lain, berarti itu salah satu di antara tanda Allah berpaling dari kita. Dan hal-hal yang tidak ada manfaatnya ini banyak. Ya, di antara hal-hal yang tidak ada manfaatnya apa, Ustaz? Yang pertama, jelas perkara-perkara yang haram atau perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ini bukan hanya sekedar tidak ada manfaatnya, tapi justru bisa menimbulkan madharat untuk kita. Ya. Makanya perkara yang haram ini wajib untuk kita tinggalkan. Wajib untuk kita tinggalkan, bukan hanya sekedar pilihan. Kalau hal-hal yang sifatnya mubah, yang bisa melenakan, mungkin itu bisa menjadi pilihan, ya. Kita tinggalkan ataukah tidak. Tapi perkara-perkara yang haram ini wajib untuk kita tinggalkan. Karena jelas, ya, ini bukan hanya sekedar tidak ada manfaatnya, tapi nantinya kalau kita mengerjakan perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan, itu bisa menimbulkan madharat untuk diri kita. Madharatnya apa, Ustaz? Banyak. Kalau kita baca kitab ad-da'wa dawa, itu ada banyak sekali madharat yang disebabkan karena maksiat yang kita kerjakan. Ya. Di antaranya apa? Di antaranya adalah hirmanul ilm, terhalanginya seseorang dari mendapatkan ilmu. Jadi kalau seorang muslim dia ini hobinya maksiat, maka dia ini akan susah untuk mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengibaratkan ilmu itu ibarat seperti cahaya, sedangkan maksiat yang kita kerjakan itu seperti kegelapan yang nantinya akan memadamkan cahaya tersebut. Ya. Oleh karenanya Imam Malik ketika beliau itu mengajar Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik tahu bahwa Imam Syafi'i ini adalah orang yang cerdas, Pak Bu. Beliau adalah murid yang cerdas. Makanya Imam Malik pernah manggil Imam Syafi'i, Syafi'i, ta'al sini. Ya. Beliau mengatakan, "Inni arallah qad alqa ala qalbika nurun, fala tudfi'uhu bidzulmatil ma'siyah." Kata beliau, "Wahai Syafi'i, sesungguhnya aku melihat Allah itu telah memberikan cahaya ilmu di dalam hatimu. Fala tudfi'uhu bidzulmatil ma'siyah." Maka janganlah engkau padamkan cahaya ilmu ini dengan kezaliman atau dengan kegelapan maksiat yang kamu kerjakan. Ya. Ini di antara nasihat yang disampaikan oleh Imam Malik kepada muridnya Imam Asy-Syafi'i, karena beliau tahu bahwa maksiat itu nanti akan bisa menghalangi seseorang dari mendapatkan ilmu. Makanya jangan salah kalau seandainya ada orang yang dia ngaji tapi rak mudeng-mudeng misalkan, atau mungkin dia ngaji terus tapi tidak mau mengerjakan ilmu yang dia dapatkan. Karena bisa jadi ada satu kemaksiatan atau ada kemaksiatan yang dia kerjakan, kemudian kemaksiatan ini akhirnya menyebabkan hidayah itu tidak bisa tembus ke dalam hatinya. Ya. Dan ini juga termasuk di antara nasihat yang lain yang disampaikan oleh gurunya Imam Syafi'i yang lain. Imam Asy-Syafi'i itu punya guru, Pak, namanya Waqi' namanya. Waqi' bin Jarrah namanya. Beliau pernah mengadukan kepada gurunya Waqi' bin Jarrah karena Imam Syafi'i pernah ada yang mengatakan beliau melihat betisnya seorang perempuan tanpa sengaja, nggih. Itu sudah membuat hafalan beliau banyak yang hilang, Pak Bu. Coba bayangkan, beliau melihat betis seorang perempuan tanpa sengaja. Itu bisa membuat hafalan beliau hilang banyak. Nah, kita kadang melihat perempuan yang nggak pakai jilbab, atau mungkin ibu-ibu melihat laki-laki yang mungkin pas nggak pakai baju misalkan, kok hafalannya orang hilang. Lah kuwi tanda tanya kuwi. Ojo jangan-jangan nggak punya hafalan kita gitu, karena kita nggak punya hafalan, atau mungkin karena hati kita sudah bergerak mungkin, ya, hati kita sudah, masya Allah, karena banyaknya kemaksiatan yang kita kerjakan, jadi kayak nggak ngefek apa-apa. Jadi ketika Imam Syafi'i dia mengadukan kepada gurunya Waqi' bin Jarrah bahwa hafalannya itu banyak yang hilang, ya, maka beliau kemudian mengabadikan pesan yang disampaikan oleh gurunya di dalam satu syairnya. Beliau mengatakan, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi."
aku mengadukan kepada guruku Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi atau ala tarkil ma'asi. Kemudian beliau guruku menasihatiku supaya aku meninggalkan maksiat-maksiat yang aku kerjakan. Wa qala, kemudian Waqi' bin Jarrah mengatakan, "I'lam, ketahuilah wahai Syafi'i, bi anna ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'tahu 'asin, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka tidak akan mungkin seseorang itu mendapatkan ilmu kalau seandainya di dalam dia belajar dia masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Apalagi misalkan kalau kita mendapati ada pengajian tapi di situ isinya adalah dicampur dengan ghibah, dicampur dengan menjelek-jelekan orang lain, dicampur dengan fitnah dan lain sebagainya. Ya, ini salah satu di antara penghalang kita akan mendapatkan ilmu yang benar, begitu. Jadi kemaksiatan yang kita kerjakan itu nanti akan berakibat kepada diri kita, akan berefek kepada diri kita. Jelas itu akan menimbulkan madharat. Itu baru satu nih, bahwa maksiat itu akan menghalangi seseorang dari mendapatkan ilmu yang benar. Kemudian di antara contoh madharat dari perbuatan maksiat yang kita kerjakan, Pak Ustadz, di antara contoh madharat yang lain, ya. Jadi seseorang ketika dia bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan halangi dia dari mendapatkan rezeki atau hirmanu rizq. Ya, kenapa demikian? Karena memang di dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, beliau mengatakan, innal abda la yuhramu birrizqi bidzambi yusibuhu au kama qala. Rasulullah menyebutkan bahwa seorang hamba dia akan diharamkan atau terhalangi dari mendapatkan rizki disebabkan karena dosa-dosa yang dia kerjakan. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan memang kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad SAW tadi, itu sejalan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam satu surat yang kita sudah sering mendengarkan kalimat ini. Kita sering mendengarkan ayat ini, yaitu ayat yang berisi tentang penjelasan orang-orang yang bertakwa akan Allah Subhanahu wa taala jamin rezekinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari apa-apa yang dia hadapi, dari masalah-masalah yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau orang yang bertakwa kepada Allah, akan Allah Ta'ala jamin rezekinya. Maka mafhum mukhalafahnya adalah kalau ada orang yang dia bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan tahan dia dari mendapatkan rezeki. Mungkin dia secara zahir banyak hartanya, rumahnya mewah, mobilnya banyak, atau mungkin anaknya ganteng-ganteng, atau mungkin pasangannya cantik atau mungkin ganteng. Tapi bisa jadi dengan keadaan tadi, ternyata Allah Subhanahu wa taala halangi dia dari menikmati apa-apa yang dia miliki. Berarti kan itu bukan rezeki dia. Rezeki itu bukan hakikatnya, bukan apa yang kita miliki, ya. Rezeki itu adalah hakikatnya apa yang bisa kita nikmati. Kalau kita memiliki sesuatu tapi kita nggak bisa menikmatinya, berarti itu bukan rezeki kita. Kalau misalkan ada orang kaya, dia diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, punya rumah mewah, mobilnya masya Allah, tapi naudzubillah misalkan dia stroke sehingga dia nggak bisa naik mobil, misalkan dia nggak bisa makan makanan yang enak, berarti itu bukan rezeki untuk dia, itu rezeki untuk keluarganya, seperti itu. Dan masih banyak sekali madharat-madharat yang lain yang disebabkan karena perbuatan maksiat, ya. Baik, yang pertama tadi apa? Yang pertama di antara contoh hal-hal yang tidak ada manfaatnya adalah perbuatan-perbuatan maksiat yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jelas ini bukan hanya menjadi pilihan untuk kita tinggalkan, tapi wajib untuk kita tinggalkan. Enggak boleh tidak kita tinggalkan. Kemudian contoh yang kedua, perbuatan-perbuatan yang la ya'ni, tidak ada manfaatnya, adalah hal-hal yang makruh. Hal-hal yang makruh. Ini termasuk di antara hal-hal yang harus kita tinggalkan.
Makruh itu sejatinya adalah apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas kalau kita tinggalkan kita dapat pahala, kalau kita kerjakan tidak apa-apa. Bukan seperti itu ya. Makruh itu bukan hanya sekedar itu. Makruh itu adalah apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebisa mungkin kita meninggalkan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala makruhkan. Misalkan apa Ustaz? Misalkan wudu berlebih-lebihan misalkan, atau orang wudu dia membasuh wajah lebih dari 3 kali misalkan, 4 kali atau 5 kali, maka kata para ulama ini termasuk perbuatan yang dimakruhkan ya. Atau contoh yang lain apa Ustaz? Contoh yang lain misalkan makan ya, sambil berdiri, ada yang mengatakan ini mubah, ada yang mengatakan ini makruh ya. Atau mungkin orang yang dia berpuasa kemudian mencicipi makanan ya, tanpa hajah, ini termasuk hal yang dimakruhkan ya. Atau mungkin ya bapak ibu yang barangkali seneng makan jengkol atau mungkin makan pete, maka hukumnya makruh kalau seandainya kita mau beranjak menuju ke masjid untuk sholat atau untuk menghadiri pengajian, maka diusahakan jangan memakan makanan yang baunya itu tajam seperti itu. Maka kita berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan ini begitu. Kemudian contoh di antara hal-hal yang la ya'ni, yang tidak ada manfaatnya adalah berlebih-lebihan di dalam perkara yang mubah. Berlebih-lebihan di dalam perkara yang mubah. Berlebih-lebihan di dalam perkara yang dibolehkan. Ini termasuk di antara hal yang harus kita tinggalkan, yang harus kita hindari. Contohnya apa Ustaz? Contohnya makan. Itu hukumnya apa? Mubah, boleh silahkan. Tapi kalau seseorang dia makannya berlebihan, ini bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram kalau seandainya dia terzalimi dengan kekenyangannya misalkan ya. Rasulullah SAW bahkan mengingatkan kepada kita semua. Beliau mengatakan mala ibnu Adam wi'an syarran min batnihi. Tidak ada satu bejana yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Jadi perut kita ini adalah tempat atau wadah yang kita isi yang paling buruk keadaannya. Bihasabi bani Adam luqaimat yatman salbuhu. Cukuplah seorang anak Adam dia memakan makanan yang bisa menegakkan tulang sulbinya. Kemudian dalam hadis dilanjutkan thuluthuhu li ta'amihi, thuluthuhu li syarabihi, thuluthuhu li nafasihi. Sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, sepertiganya untuk nafasnya. Itu diantara konsep cara hidup sehat yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini poin yang pertama. Tadi apa poin yang pertama tadi Pak? Ya. Di antara tanda baiknya seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau mengatakan mayoritas perkara yang tidak bermanfaat itu muncul dari lisan. Muncul dari lisan. Yaitu lisan yang tidak dijaga dan lisan yang sibuk dengan perkataan yang sia-sia. Lisan yang tidak dijaga dan lisan yang sibuk dengan perkataan yang sia-sia. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali mungkin menjadi muhasabah untuk diri kita semua, bahwa ternyata lisan kita ini adalah di antara anggota tubuh yang paling sering melakukan hal yang sia-sia. Mungkin ngobrol kesana kemari nggak jelas berjam-jam. Ya, orang kalau jagongan itu kan bukan hanya sekedar jagongan gitu. Biasanya yang paling banyak berperan apa? Lisannya. Apalagi mungkin ngapunten ummahat ibu-ibu ya, yang kalau sudah ketemu dengan temannya kadang mungkin susah untuk terkontrol, ya, susah untuk dikontrol begitu. Makanya saking bahayanya masalah lisan ini, ya. Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal,
kaitannya dengan kunci keselamatan atau kunci seseorang itu masuk ke dalam surga. Rasul mengatakan apa? Kuffa 'alaika hadza. Ini, jaga lisanmu. Jaga lisanmu. Ya. Kemudian Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabiullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, a'inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Rasul, apakah kita itu akan diazab oleh Allah disebabkan karena lisan kita, disebabkan dengan apa yang kita ucapkan? Maka Rasulullah SAW kemudian beliau agak marah. Beliau mengatakan, thaqilat ka ummuka. Ya Mu'adz, thaqilat ka ummuka. Wahai Mu'adz, ibumu kehilanganmu, kata Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Fahal yakubun nas finnari ala wujuhihim illa hasaida alsinatihim. Bukankah manusia itu ditelungkupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka itu disebabkan karena lisan-lisannya, disebabkan karena apa yang dia ucapkan. Ya. Ini diantara peringatan yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad SAW kaitannya dengan bahaya lisan. Ya. Makanya para ulama pun juga di dalam banyak aqwalnya, dalam banyak qaulnya, mereka memberikan peringatan kepada kita semua supaya kita ini menjaga lisan kita. Termasuk diantaranya yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, beliau pernah mengatakan dalam satu qaulnya, ya, ma'alal ardi syai'un ahwaju ila tuli sijn min lisani. Beliau mengatakan tidak ada sesuatu di muka bumi ini yang paling butuh untuk dipenjara melebihi kebutuhan untuk memenjarakan lisan kita. Jadi lisan kita ini kalau nggak kita pegang, kalau nggak kita penjarakan, ini bahaya sekali, ya, bahaya sekali. Ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau juga pernah satu ketika Umar bin Khattab itu bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq dan beliau melihat Abu Bakar itu megang lisannya. Ya. Beliau melihat Abu Bakar itu memegang lisannya Abu Bakar, memegang lidahnya. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, madza taf'al? Wahai Abu Bakar, apa yang kamu lakukan? Ya. Kemudian beliau mengatakan, hadzal ladzi awradanil mawarid. Ini loh bagian tubuhku yang paling banyak menggelincirkanku ke dalam kemaksiatan. Yang menjerumuskanku ke dalam kemaksiatan itu lisanku ini. Ya. Makanya Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Rasulullah SAW beliau memperjelas hal ini. Kalau seseorang itu dia bisa menjaga lisannya dari berbuat maksiat, insya Allah Rasulullah SAW akan jamin dia masuk ke dalam surga. Rasul bahkan mengatakan, man yadman li baina lihyaihi wa baina rijlaihi. Barang siapa yang dia bisa menjamin untukku ma baina lihyaihi, apa yang terletak di antara dua lihyahnya, yang terletak di antara kumis dan jenggotnya, yaitu maksudnya adalah mulutnya. Barang siapa yang dia bisa menjaga mulutnya dan kemaluannya dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau berbuat zalim kepada orang lain, atmanulahul jannah, maka aku akan jamin dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dua hal yang menjadi kekurangan dari manusia. Kalau seorang perempuan itu ujiannya adalah lisannya, biasanya begitu nggih. Kemudian seorang laki-laki itu ujiannya apa? Ujiannya kemaluannya, maksudnya syahwatnya. Kalau misalkan kita sebagai seorang laki-laki bisa menahan syahwatnya, ya, insya Allah kita akan lebih mudah untuk masuk ke dalam surga. Perempuan pun sama, Bu. Kalau seandainya ibu-ibu bisa menjaga diri dari berkata-kata yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, atau berkata-kata yang tadi yang maksiat misalkan, insya Allah kesempatan kita untuk masuk ke dalam surga jauh lebih besar. Ya. Nah, di antara sebab kenapa perempuan itu banyak yang terjerumus ke dalam kemaksiatan atau bahkan dimasukkan ke dalam surga adalah karena apa? Karena lisannya. Ya. Rasulullah SAW beliau pernah diperlihatkan gambaran neraka. Mungkin kita pernah mendengar hadis ini. Dan ternyata isinya kebanyakan itu adalah seorang perempuan. Kebanyakan isi neraka itu dihuni perempuan atau wanita. Kemudian ketika Rasulullah SAW itu ditanya oleh seorang sahabat, kenapa Rasul? Kok neraka itu isinya banyak perempuan?
Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan bikufrihinna, karena mereka kufur, kata Rasulullah. Ya. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Nabi, yakfurna billah, apakah perempuan itu banyak kufur kepada Allah? Kata Nabi, la, enggak. Rasul mengatakan yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, karena perempuan itu banyak kufur dengan suaminya dan kufur dengan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh suaminya. Dan di antara bentuk kufuran itu kan biasanya apa? Karena lisan tadi, mungkin mencela, mungkin tidak bersyukur, mungkin membicarakan keburukan suaminya di hadapan teman-temannya, atau mungkin pasang status, misalkan menjelaskan kalau suaminya itu tidak baik misalkan, atau mungkin pasang status kalau kehidupan rumah tangganya itu nggak nyaman misalkan. Nah, ini termasuk bagian dari kekufuran. Makanya ibu-ibu ya hati-hati nggih, kalau mungkin barangkali nggih, kalau sekarang itu kan tulisan itu cerminan dari lisan nggih, betul nggih. Makanya apa yang kita tulis itu kurang lebih cerminan dari ucapan kita, cerminan dari isi hati kita, dan itu sangat berbahaya. Ya. Dan bahayanya lisan itu, kata Rasulullah SAW, itu lebih bahaya daripada tangan. Ya, ketika Rasul menjelaskan Muslim yang baik, Pak Bu, Rasul mengatakan al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Kata Nabi SAW, Muslim yang baik itu adalah apabila Muslim yang lain itu selamat daripada lisannya dan tangannya. Coba kita perhatikan hadis ini. Rasul itu menyebutkan lisan terlebih dahulu, baru kemudian setelah itu beliau menyebutkan tangan. Kenapa? Karena di antara hikmahnya adalah lisan seorang muslim itu bisa menyakiti orang lain meskipun posisinya itu tidak di hadapannya. Beda dengan tangan. Kalau orang pengen mukul, orang pengen nyabet, atau orang pengen berbuat zalim dengan tangannya, itu kan butuh ada orang yang di depannya gitu. Nek mukul posisinya jauh kan nggak bisa. Tapi ketika seseorang pengen berbuat zalim atau maksiat dengan lisannya, itu nggak butuh orang itu di depan dia. Seseorang bisa berbuat maksiat dengan lisannya dengan orang lain meskipun posisinya beda negara, bahkan bisa beda kabupaten, beda tempat, beda wilayah, beda rumah, bisa. Ya, miso-miso misalkan, astagfirullahaladzim, miso-miso, atau dia gak miso-miso, mungkin dia gibahin. Ya, Pak Fulan itu sukanya maling misalkan, atau Pak Fulan itu sukanya berbuat ini dan itu, padahal dia tidak melakukan seperti itu. Gibah itu kan yang dizalimi dia, posisinya tidak di hadapannya gitu. Atau mungkin memfitnah juga sama. Atau mungkin sekarang mungkin tulisan, ya. Kan ada orang kalau sekarang ada orang mau menghina presiden, bisa nggak? Bisa, meskipun Pak Presidennya bukan di depan dia. Tapi kalau mau mukul, raiso, ya. Apalagi Pak Presiden biasanya banyak bodyguardnya gitu kan ya. Seperti itu. Makanya kezaliman yang dilakukan oleh lisan ini madharatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan kezaliman yang dilakukan oleh tangan. Makanya Nabi SAW itu beliau mengantisipasi dulu, al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu adalah apabila muslim yang lain itu selamat daripada lisannya, kemudian tangannya. Baik. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keberapa ini? Yang kedua nih. Kemudian di antara faedah hadis yang ketiga adalah Islam itu menekankan kepada umatnya agar menjaga waktu dari hal-hal yang sia-sia. Menjaga waktunya dari hal-hal yang sia-sia. Jadi perhatian Islam, Pak Bu, terhadap waktu ini sangat besar. Bahkan kalau kita melihat surat-surat di dalam Al-Quranul Karim, itu banyak yang menjelaskan tentang waktu. Contohnya apa Ustaz? Wadduha, demi waktu duha, wal lail, misalkan demi waktu malam, atau yang paling populer wal asr, demi masa atau demi waktu, ya. Innal insana lafi khusr, dan seterusnya. Bahkan para ulama termasuk di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i. Beliau ketika mengomentari surat Al-Asr ini, beliau mengatakan lau tadabbaron nas hadhihi surah
lawasa'athum, kata beliau. Kalaulah seandainya manusia itu merenungkan surat Al-Asr ini, maka niscaya itu sudah mencukupi untuk mereka. Jadi kalau seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quranul Karim kecuali hanya surat Al-Asr, dan kita mau merenungi, mentadaburi serta mengamalkan isi kandungannya, maka insya Allah surat Al-Asr itu sudah cukup untuk kita. Jadi di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat perhatian dalam masalah waktu. Di dalam hadis Nabi SAW pun juga Rasul sangat perhatian dalam masalah waktu. Ya. Tadi di awal muqaddimah tadi saya sampaikan, alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya, karena dua nikmat ini termasuk di antara dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Manusia sering lalai di dalamnya adalah as-siha wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat waktu kosong. Ya. Itu baru satu. Belum lagi hadis-hadis yang lain ketika Nabi SAW misalkan mengingatkan kita untuk igtanim khamsan qabla khamsin. Perhatikanlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Ini semuanya berkaitan dengan masalah waktu. Apa Pak Fikih? Syababaka qabla harabika, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Apalagi? Faragika qabla syughlika, waktu senggangmu sebelum datang waktu sibukmu. Apalagi? Ginaka qabla fakrika, waktu kayamu sebelum jatuh miskinmu. Apalagi? Sihataka qabla maradika, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Hayataka qabla mautik, waktu hidupmu sebelum datang matimu. Jadi semuanya berkaitan dengan masalah waktu. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa kita ini memang sangat diperintahkan untuk perhatian dengan masalah waktu. Karena banyak orang-orang yang dia dilalaikan dengan waktu mudanya, dilalaikan dengan waktu kayanya, dilalaikan dengan waktu kosongnya, dilalaikan dengan waktu sehatnya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil nikmat-nikmat tadi, baru kemudian kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Nah, sebelum kenikmatan-kenikmatan tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harusnya kita selalu bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kehidupan kita. Misalkan hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan umur, maka jadikan umur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini untuk kebaikan-kebaikan. Ya. Jangan kita habiskan untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sia-sia. Apalagi kalau seandainya melakukan kemaksiatan, membiasakan diri dengan kemaksiatan, bahaya. Ya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW beliau mengatakan yub'atsun nas ala ma mata alaihi. Kata Nabi Muhammad SAW, ya, au kama qala, Rasul mengatakan manusia itu akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keadaannya ketika mati. Ya. Kemudian Imam Al-Munawi mengatakan apa? Yamutu ala ma 'asha alaihi wa yub'atsu ala dzalik. Manusia itu akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya, kebiasaan dia hidup. Kalau dia kebiasaannya hidup itu misalkan baca Quran, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewafatkan kita dalam keadaan baik, baca Quran atau mungkin melakukan kebaikan yang lain. Tapi kalau seseorang, naudzubillah Bu, Pak, misalkan hobinya nonton film Korea berjam-jam, nek mati nih pas lagi nonton piejal, ya, apa ora musibah, ya, atau misalkan lagi nonton bal-balan nih, nonton bal-balan, ya naudzubillah, ya, seperti itu. Ya, hadza wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah sampai dengan jam 5 gitu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan kaitannya dengan hadis yang ke-12. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan sambung di hadis yang ke-13. Baik, tidak ada pertanyaan insyaallah. Alhamdulillah. Kita tutup dulu nih. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika